Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Widosodo dari kelompok Ati Tutorial A3 dengan dosen tutor Dr. Aili. Di sini saya akan menjelaskan mengenai case 4, yaitu trauma maksilofacial, dan saya akan menjelaskan mengenai peta masalah dan peta konsep. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai peta masalah. Di sini pasien yaitu Tuan Slamet berumur 56 tahun datang ke rumah sakit karena dibegal pada saat perjalanan pulang saat perjalanan pulang. Lalu didapatkan keluhan pada anamnesis, didapatkan keluhan utama yaitu luka akibat kecelakaan tadi, dan juga riwayatnya sekarangnya kondisi dari Tuan Slamet sedang memburuk. Lalu polisi datang ke UGD untuk meminta visum. Lalu di rumah sakit dilakukan primary survey, yaitu kontrol jalan nafas dan cervical. Lalu didapatkan tidak ada stridor, jalan nafas melalui lubang hidung kirinya bebas. Lalu primary survey yang kedua dilakukan cek pernapasan dan ventilisasi. Tidak ada memar di dada, frekuensi pernapasan 24 kali per menit dan simetris pada kanan kiri. Lalu pemeriksaan yang ketiga yaitu sirkulasi ekstremitas hangat. Lalu waktu pengisian kapilernya kurang dari 2 detik. Lalu denyut nadinya 120 kali per menit, tekanan darah 120/80, tampak sedikit keluar darah dari mulut. Lalu yang keempat yaitu status disabilitas neurologis, status defisit neurologis, mata terbuka terhadap rangsangan verbal, motor, mematuhi perintah. Lalu jawaban yang diberikan tidak tepat. Lalu masuk ke secondary survey, dilakukan pemeriksaan ulang dari head to toe, yaitu ada kepala, leher, telinga, dan ekstremitas. Untuk kepala leher, kepala terdapat bengkak di wajah kanan, laserasi pada pipi kanan, bibir atas dan bawah, tanpa adanya pendarahan aktif, dengan ukuran laserasi kurang lebih 1 cm hingga 5 cm. Untuk tepi luka ekskoriasi di pipi kanan dan mandibula terdapat hematom di daerah temporal kanan. Lalu untuk pemeriksaan mata, terdapat edem kelopak mata bawah, bola mata dapat bergerak bebas ke sebelah arah. Untuk penglihatannya tidak dapat diperiksa atau sulit diperiksa. Lalu pupilnya bulat dan responsif terhadap cahaya. Lalu pemeriksaan hidungnya didapat tidak ada deformitas pada tulang hidung, ada beberapa gumpalan darah di lubang hidung. Lalu untuk telinganya tampak normal pada kedua sisi, tidak ada pendarahan, membran timpani utuh. Lalu untuk pemeriksaan mulut, edem rahang kanan, laserasi pada bibir atas, kehilangan gigi incisivus sentralis atas kanan, incisivus lateral dan canines pada rahang bawah kiri tanpa adanya perdarahan. Terdapat diskontinuitas tulang dan maloklusi pada penutupan rahang. Lalu masuk ke pemeriksaan yang ekstremitas. Di daerah bahu kanan bisa melihat ada pembekakan dan deformitas atau hilangnya kontur deltoid. Lengan dalam keadaan abduksi dan rotasi internal, tidak ada luka pada palpasi, tidak dapat nyeri tekan, krepitasi negatif, dan spasme otot positif. Lalu untuk didapatkan diagnosa diferensial atau diagnosa banding, ada beberapa diagnosa banding. Yang pertama bisa kondisio cerebri, yang kedua bisa fraktur zigomati maxillary kanan, bisa fraktur parasimfasial mandibula kiri, bisa fraktur temporal kanan linear, lalu bisa laserasi wajah multiple, dan yang keenam ada hematoma epidural pada temporal kanan, dan ketujuh dislokasi ke anterior sendi bahu kanan. Lalu pada rumah sakit dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan darah lengkap, yaitu didapatkan hemoglobin 12, leukosit 18.000, trombosit 280.000. Lalu untuk bleeding time-nya 1 detik, clotting time-nya 6 detik. Untuk Photoscal Water cervical didapatkan fraktur zigomati maxillary kanan, untuk fraktur mandibula parasimfasial kiri, dan fraktur temporal linear kanan. Untuk foto shoulder dextra anterior posterior didapatkan pembengkakan jaringan lunak. Lalu ada dislokasi anterior caput humeru dari fossa glenoidalis. Lalu tidak ada diskontinuitas tulang. Lalu untuk hasil CT scan-nya didapatkan epidural hematoma pada daerah temporoparietal kanan. Lalu untuk diagnosisnya didapatkan fraktur zigomaticomaxillary kanan, fraktur mandibula parasimfasial kiri, dan fraktur temporal linear kanan, dan dislokasi anterior caput humeri pada fossa glenoidalis
dan epidural hematom pada daerah temporoparietal kanan. Lalu untuk penata laksanaannya dibagi menjadi 3, yaitu farmakologi, non farmako, dan nantinya ada edukasi. Untuk farmakologinya bisa diberikan dengan obat-obatan analgesik atau anti nyeri, anti inflamatori atau anti inflamasi, dan juga antibiotik. Untuk non farmakologinya diberikan saluran IV line untuk resusitasi cairan dan menjalani diberi dengan penutupan luka sekaligus reposisi pada sendi bahunya dan menjalani rehabilitasi dengan fisioterapi. Untuk edukasinya melakukan penanganan ketika fraktur, menjalani proses rehabilitasi untuk mengurangi edem dan memperlancar sirkulasi dan mencegah adanya perlepasan jaringan lunak dan membantu penyembuhan tulang. Untuk memelihara gerak sendi, melatih kekuatan otot itu untuk fisioterapinya. Lalu untuk prognosa dari kasus ini yaitu dubia et bonum, karena pasien masih bisa hidup jika ditangani dengan penanganan yang tepat. Setelah menjelaskan tentang peta masalah, saya akan menjelaskan mengenai peta konsep dari kasus ini. Peta konsep dimulai dari penjelasan mengenai anatomi. Untuk anatomi dari kasusnya Tuan Slamet membahas mengenai dua putaran anatomi, yaitu ekstremitas superior dan anatomi maksilofacial. Untuk maksilofacial sendiri, pertama saya menjelaskan mengenai anatomi daerah kranium atau kepala, yaitu terdapatnya ada os temporal atau tulang dahi, lalu ada os parietal yaitu gunung dan occipital tulang kepala belakang, dan temporal atau pelipis. Untuk bagian fasialnya, anatominya ada beberapa tulang. Yang pertama ada os nasalis, lalu ada os zigomatik atau os tulang pipi, lalu ada maksila atau rahang atas dan mandibula rahang bawah. Untuk otot-ototnya ada seperti pada atas ada supraorbicularis oculi, corrugator supercilii, musculus corrugator supercilii itu di daerah alis. Lalu di tengah ini ada musculus procerus, lalu di pipi ada musculus buccinator, lalu ada musculus zigomatik baik mayor maupun minor, dan juga musculus lainnya. Lalu karena di daerah maksilofacial ini terjadi cedera trauma, yaitu luka dan fraktur. Untuk luka sendiri ada 2 jenis, yaitu luka terbuka dan tertutup. Untuk luka terbuka yaitu bila mana terdapatnya diskontinuitas pada jaringan kulit sehingga menyebabkan terbuka, kulitnya itu terbuka. Nah, itu dinamakan luka terbuka. Lalu untuk luka tertutup di sini tidak terjadi diskontinuitas, melainkan hanya terjadi kerusakan pada jaringan-jaringan kulit yang mana seperti kerusakan pembuluh darah dalam kulit sehingga akan menyebabkan hematom atau kontusium. Lalu untuk setelah saya menjelaskan mengenai jenis-jenis luka, saya akan menjelaskan mengenai fisiologi penyembuhan luka. Untuk penyembuhan luka sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu fase inflamasi, fase proliferasi, dan remodeling. Untuk fase inflamasi di sini prinsip dari fase inflamasi yaitu penurunan dari sel-sel imun tubuh untuk menyingkirkan bakteri-bakteri atau patogen-patogen yang masuk pada sisi dari luka, dan juga memanggil dari makrofag dan leukosit untuk meningkatkan imunnya dari tubuh daerah kulit itu. Lalu ada fase proliferasi, di mana prinsip dari fase proliferasi ini merupakan perbanyakan jaringan baru pada daerah luka sehingga nantinya akan tertutup. Lalu fase remodeling yang ketiga ini prinsipnya penguatan luka, jaringan-jaringan luka seperti penambahan kolagen dan elastin, dan juga terbentuknya fibrosis, pelepasan dari fibrosis atau fibrolisis. Setelah menjelaskan mengenai penyembuhan luka, konsep penyembuhan luka, saya akan menjelaskan mengenai konsep penutupan luka. Penutupan luka sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada penutupan luka secara primer, sekunder, dan juga tersier. Untuk penutupan luka secara primer sendiri, secara prinsipnya, konsepnya itu dia menutup sesuai jadwal dari penyembuhan luka, sehingga terbentuknya skar atau
bekas luka itu minimum. Lalu untuk yang sekunder, penutupan luka sekunder itu di hampir sama seperti penutupan luka primer, namun terdapat adanya sedikit lebih banyak scar, timbul lebih banyak scar dan juga ataupun bekas luka. Namun untuk yang penutupan luka ketiga di sini terdapat kelainan setelah penutupan luka kedua. Contoh kelainannya itu seperti gangguan metabolik seperti diabetes mellitus yang akan mengganggu proses penutupan luka dan penyembuhan luka. Lalu setelah itu ada fraktur. Nah, fraktur di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi fraktur maksilofacial. Ada dibagi tiga, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Untuk level 1 dia diagnosanya ada terdapat fraktur di daerah sini, garis ini atau transfer maksilar. Lalu untuk yang kedua ada level 2, yaitu dinamakan piramidal fraktur karena frakturnya daerah maksila ke atas ke os nasalis ini, lalu membentuk segitiga di daerah sini. Itu merupakan level 2. Dan diagnosa untuk level 3 yaitu craniofacial fraktur, di mana frakturnya dimulai dari sini, dari sini menuju ke lateralnya. Itu fraktur ke level 3. Setelah itu untuk penanganan dari fraktur sendiri bisa segera ditutup. Jika ada luka, segera tangani lukanya dan juga segera diperban agar tidak menyebabkan tekanan intrakranial yang meningkat. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan, setelah berputar daerah maksilofacial, saya akan menjelaskan mengenai ekstremitas superior. Untuk anatomi dari ekstremitas superior sendiri, pada bahu di sini ada humerus dan humerus, clavicula, dan radius ulna daerah sini. Lalu untuk jaringan di sekitar yang mengalami dislokasi yang terkena, yaitu ada otot-otot namanya rotator cuff, dan juga ada nervus yang terganggu yaitu plexus brachialis. Untuk otot-otot rotator cuff itu seperti subscapularis, infraspinatus, supraspinatus, dan juga ada teres minor. Lalu untuk tanda-tanda dan gejala pada dislokasi yaitu terjadinya penonjolan pada suatu daerah maupun anterior maupun posterior. Lalu juga biasanya terjadinya ada memar atau bengkak pada daerah yang mengalami dislokasi. Setelah berputar mengenai anatomi, saya akan menjelaskan mengenai trauma life support. Di sini trauma life support bagi dua, yaitu ada primary survey dan secondary survey. Untuk primary survey ada pemeriksaan A, B, C, D, E. Yang pertama ada airway, yang B yaitu breathing, yang C yaitu circulation, yang D merupakan disability, dan yang E merupakan exposure. Untuk penilaiannya sendiri, airway melihat atau memeriksa adanya obstruksi jalan napas atau tidak, dan jika ada maka segera ditangani menggunakan 3 prinsip airway, yaitu ada jaw thrust, ada head tilt, dan chin wave. Lalu untuk breathing, dia merupakan bantuan oksigen. Setelah airway sudah bebas, maka dilakukan bantuan breathing. Lalu circulation, pengecekan sirkulasi darah maupun sirkulasi jantung. Lalu disability neurologis, dia bisa memeriksa mengenai kondisi defisit neurologis pasien dengan GCS. Lalu exposure, apakah ada cedera di tempat-tempat lainnya atau tidak. Lalu setelah dilakukan primary survey, ada tindakan secondary survey. Tindakan secondary survey meliputi anamnesis lagi secara menyeluruh, dan juga pemeriksaan dari head to toe atau dari kepala hingga di bagian distal atau kaki. Setelah menjelaskan mengenai prinsip trauma life support, saya akan menjelaskan mengenai manajemen atau prinsip perawatan dari fraktur dan dislokasi dan luka. Untuk manajemen dari luka sendiri, bisa pertama kali kita melihat luka, maka prinsip manajemennya kita harus menghentikan perlukaan tersebut atau perdarahan tersebut dengan cara menghentikan penyebabnya. Apabila penyebabnya itu lukanya aktif, maka harus segera ditutup dan juga dibersihkan agar setelah
melakukan penghentian luka, maka yang prinsip kedua yaitu menjaga agar sekitar luka itu tetap steril kondisinya dengan menggunakan bisa dengan antiseptik ataupun antibiotik. Lalu untuk setelah itu pada prinsip manajemen yang fraktur, dia bisa dibebat, di dressing agar tidak menimbulkan tekanan-tekanan pada kompartemen-kompartemen di daerah-daerah yang mengalami fraktur itu tersebut. Lalu setelah itu, setelah dirawat ada laporan pemeriksaan. Setelah melakukan semuanya ada laporan pemeriksaan yang dinamakan dengan visum et repertum, di mana visum et repertum ini merupakan itu tadi laporan pemeriksaan yang mana hanya berhak diminta oleh penyidik. Dalam kasus ini penyidik merupakan polisi. Kenapa bisa begitu? Karena laporan pemeriksaan ini akan dipertanggungjawabkan dalam hukum, sehingga yang berhak meminta hanya pihak penyidik ataupun kepolisian berhak untuk meminta laporan pemeriksaan kepada rumah sakit. Sekian penjelasan, lalu saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari PHP dan PHOP pada kasus ini. Untuk PHP-nya ada empat poin penjelasan. Yang pertama ada autonomi, karena pada kasus ini merupakan kasus emergensi, maka informed consent sedikit dilemparkan kepada pihak kepolisian atau pihak yang mendampingi pasien. Lalu juga apabila keluarga bisa mendampingi, maka apabila keluarga bisa dihubungi, maka dokter atau pihak rumah sakit harus meminta informed consent-nya kepada keluarga pasien ini. Lalu dan juga setelah dilakukan perawatan penanganan pada pasien ini, pihak keluarga berhak untuk diberitahu apa yang terjadi dan apa saja yang dilakukan kepada yang bersangkutan. Lalu setelah autonomi ada prinsip prinsip beneficence atau do good for patient, atau mementingkan kelebihan yang lebih besar daripada keburukannya. Itu dengan dilakukannya pencegahan awal atau penanganan awal pada saat terjadinya kecelakaan itu tadi. Lalu setelah beneficent, non malfeasance, di sini dokter melakukan prinsip do no harm, yaitu dengan cara segera menangani pasien ini, karena jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kematian karena termasuk kasus emergensi. Lalu yang terakhir ada justice, di mana dokter menerapkan prinsip keadilan, yang mana dalam menangani pasien dokter tidak melihat atau menilai, memilih-milih dari sara atau suku, ras, dan agama dari pasien. Setelah PHP selesai, lalu saya akan menjelaskan mengenai prinsip PHOP. Untuk PHOP-nya sendiri ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu health promotion, di mana health promotion di sini pihak rumah sakit atau dokter melakukan edukasi mengenai pentingnya keselamatan menggunakan alat pelindung pada saat berkendara agar keselamatannya terjamin atau terjaga. Lalu setelah health promotion ada specific protection, yaitu tadi dengan saat berkendara kita wajib untuk menggunakan pengaman seperti helm maupun jaket, dan lengan menggunakan kaos yang lengan panjang, serta jika memungkinkan ditambah dengan kaos sarung tangan, dan menggunakan celana panjang serta sepatu. Lalu setelah specific protection ada early diagnosis dan prompt treatment. Jika mengalami kecelakaan atau kasus seperti Tuan Selamat ini, maka diharapkan untuk segera lapor ke pihak rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat agar segera ditangani dan tidak menimbulkan dan mengurangi resiko timbulnya kematian. Setelah early diagnosis and prompt treatment ada disability limitation. Nah, di mana disability limitation ini itu tadi tidak lupa untuk menggunakan pelindung diri saat berkendara. Itu pun merupakan prinsip dari disability limitation agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang terakhir ada rehabilitation, di mana pada kasus ini rehabilitasinya yaitu merupakan konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar dapat meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga bagian tubuh yang hilang itu akan cepat beregenerasi. Dan juga setelah mengonsumsi makanan yang bergizi bisa dilakukan juga rehabilitasi seperti fisioterapi agar gerakan-gerakan yang
hilang, maksudnya gerakan-gerakan akan dilatih agar dapat bisa bergerak seperti semula ataupun mendekati. Jika tidak bisa bergerak dengan semula, maka diharapkan bisa bergerak dengan secara maksimal seperti sedia kala. Sekian penjelasan saya mengenai case 4 trauma maksilofacial, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.